Perkenalkan, nama saya Novitasari dengan NIM 20050974052 dari kelas PTIB 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Address Resolution Protocol atau ARP. Apa itu ARP? ARP memiliki kepanjangan Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat. ARP digunakan jika ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Misalnya, jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Mengenai ARP atau Address Resolution Protocol. Protokol ini bertugas untuk menemukan hardware address atau MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layar di bawahnya atau data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan. MAC berada pada layar 2 jaringan, IP address berada di layar 3. ARP merupakan penghubung layar 2 dan layar 3. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di data cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. MAC atau Media Access Control. MAC adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, MAC address adalah alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router, atau node pautannya dalam jaringan. MAC address juga sering disebut sebagai Ethernet address, physical address, atau hardware address. Dua tipe ARP entry atau ARP tabel. Yang pertama ada dynamic, di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network dan mempunyai batas umur. Yang kedua static, di-entrykan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN untuk alasan keamanan jaringan. Kemudian kita memasuki simulasi ARP atau Address Resolution Protocol. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Langkah pertama, kita membuat sistem jaringannya terlebih dahulu dengan 3 PC dan 1 switch. Nah, ini kita sedang menambahkan 3 PC-nya. Kemudian kita tambahkan 1 switch-nya, kita taruh di atas ketiga PC-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga PC ini dengan switch-nya dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan ya yang PC pertama ke switch-nya, sama seperti sebelumnya kita juga tambahkan kabelnya, kita hubungkan ke switch-nya, dan PC yang terakhir ini juga kita akan menghubungkannya ke switch. Oke, di atas ini terdapat warna oranye yang menandakan bahwa ketiga PC ini belum terhubung ke switch-nya, sehingga kita akan menunggu warna oranye ini berubah menjadi warna hijau. Sambil menunggu, kita akan mengubah namanya menjadi PC3, PC2, dan PC1. Oke, warna oranye yang tadi sudah berubah menjadi warna hijau yang menandakan bahwa ketiga PC ini sudah terhubung dengan switch-nya. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP address atau menyeting IP address dari ketiga PC ini dengan cara klik PC-nya, kemudian klik desktop, lalu
lalu klik IP configuration. Lalu kita tambahkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Nanti akan muncul subnet masknya, yaitu 255.255.255. Sama PC2 kita tambahkan IP address-nya. Kita tambahkan IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian kita klik enter. Sama ya subnet masknya seperti PC yang pertama. Sama, kita tambahkan IP address ke PC3. Kita tambahkan IP address 192.168.1.3. Kemudian kita enter. Jika sudah, langsung saja kita cek apakah ketiga PC ini sudah terdapat tabel ARP-nya atau belum. Caranya, klik PC1, kemudian klik command prompt, lalu ketikkan ARP spasi strip A. Kemudian kita enter. Muncul tulisan no ARP entries found, yang artinya PC ini belum terdapat tabel ARP-nya. Kemudian sama PC2 kita cek juga. Kita ketik ARP spasi strip A, kemudian kita enter. Sama ya, PC2 belum ada tabel ARP-nya. Kemudian kita juga cek PC ketiga. Kita ketik ARP spasi strip A. Sama PC3 juga belum ada tabel ARP-nya. Selanjutnya, kita akan menambahkan ARP ke PC-nya. Kita klik simulation, kemudian kita klik edit filter, lalu kita hanya mencentang ARP-nya saja. Jika sudah, kita close. Lalu kita mencoba mengirimkan PDU antara PC1 ke PC3. Nah, sudah ya, kita sudah menambahkan PDU-nya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, PC1 mengirimkan PDU ke switch. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, switch akan menghubungkan ke PC2 dan PC3. Sebelumnya kita akan mengecek PC2 yang terdapat tanda silangnya ya. Terdapat paket SRC IP yaitu 192.168.1.1 dengan host IP 192.168.1.3 yang menandakan bahwa PDU ini dikirimkan dari PC1 untuk PC3, sehingga di PC2 akan muncul tanda silang. Kemudian kita akan cek yang PC3 dengan paket SRC IP 192.168.1.1 dan disk IP 192.168.1.3 yang menandakan bahwa PDU dikirimkan dari PC1 ke PC3. Betul ya, PDU-nya dikirimkan ke PC1 ke PC3 sehingga tidak ada tanda silang pada PC yang ketiga. Kemudian kita coba akan
menjalankannya lagi, kita klik next. Nah, PDU-nya dari PC3 akan dikembalikan ke switch. Lalu kita coba next lagi. Switch akan mengirimkannya ke PC yang pertama. Kemudian kita reset simulation, lalu kita close, lalu kemudian kita klik real time. Kita akan mengecek apakah PC-PC ini sudah terdapat tabel ARP-nya atau belum. Itu sama caranya, klik PC1, kemudian ketik ARP spasi strip A, kita enter. Nah, muncul ya internet address-nya, menandakan bahwa PC ini sudah ada tabel ARP-nya. Kemudian kita klik PC2, kita cek juga apakah ARP-nya ada atau tidak. Kita ketik ARP. Nah, ini muncul ARP entries karena tadi kita hanya mengirimkan PDU dari PC1 ke PC3. Kemudian kita cek yang PC ketiga, kemudian kita sama ketik ARP strip A, muncul ya internet address-nya, menandakan bahwa PC yang ketiga ini sudah ada tabel ARP-nya. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.